Apa sebenarnya maksudmu, Tuan Angling Dharma? Alkisah Sang Prabu Angling Dharma mendatangi akan Sang Raja dari Kalinggapura ke negerinya untuk menyadarkan Sang Prabu Kalinggapura itu dari kebinasaan. Karena Sang Prabu tergila-gila pada daun muda, yakni seorang gadis yang seharusnya menjadi istri dari sang putranya yang bernama lengkap adalah Dewi Daneswara. Ia pun sangat-sangat tergila-gila padanya sehingga Sang Prabu Kalinggapura itu berhasil menguasai akan kerajaan dan Sang Prabu pun menyerahkan semua kepemimpinannya kepada kakaknya Daneswara, yang bernama lengkap adalah Giriwara. Sehingga ia pun sangat-sangatlah tidak mengetahui akan kebijakan yang diambil oleh Giriwara menjadi keliru dan bertentangan dengan apa yang seharusnya menjadi keputusan Sang Raja yang adil dan bijaksana. Sehingga Sang Prabu Kalinggapura melihat akan kecantikan dari Sang Daneswara. Ia pun terpana serta menutup mata dan telinganya tidak tahu menau untuk urusan rakyat yang menderita dan kelaparan dibuatnya Giriwara sehingga ia pun sangat-sangatlah tidak mempercayai akan perkataan Sang Baginda Prabu Angling Dharma. Oleh karena itu Sang Prabu terus-menerus menasihati akan Sang Raja Kalinggapura itu. Sehingga Sang Prabu Kalinggapura mulai hatinya terbuka dan mereka pun berdua berbicara sehingga hati Sang Baginda Prabu Kalinggapura tersebut mulai sadar dan berbaring di tempat tidurnya. Yang tewas, letakkan di gerobak. Yang luka-luka sebelah sana. Yang tawanan, bawa sebelah sana. Ampun Gusti, Giriwara melarikan diri lewat pintu rahasia. Apa? Perintahkan 3 orang untuk melacak dia. Baik Gusti. Paman Prabakara. Paman. Ahenda Prabu pingsan waktu berbincang dengan Prabu Angling Dharma di Tilemsari. Saat bersamaan Sang Prabu Kalinggapura dan Prabu Angling Dharma berada di kamar negerinya untuk menyadarkan Sang Prabu Kalinggapura itu dari kebinasaan. Karena Sang Prabu pun merasa syok dan tergila-gila pada daun muda yakni seorang gadis yang pada saatnya menjadi istri Sang Pangeran Danurwenda pun putranya yang bernama lengkap adalah Dewi Daneswara untuk memberitahukan kebusukan Sang Daneswara padanya sehingga Sang Prabu Kalinggapura itu berhasil menguasai akan kerajaan dan Sang Prabu pun menyerahkan semua kepemimpinannya kepada kakaknya Daneswara dan berpikir sejenak sehingga ia pun sangat-sangatlah terkejut mendengar semua penjelasan yang dilontarkan oleh Sang Dayang beserta Pangeran yang diambil oleh Giriwara menjadikan akan kelakuan sang istri dan kakak iparnya tersebut sehingga ia pun Sang Raja tersadar dan meminta kepada Sang Pangeran untuk menangkap Daneswara dan Sang melihat akan kecantikan dari Sang Daneswara dan menghancurkan. Ia pun terpana serta menutup mata dan telinganya tidak tahu menau untuk urusan rakyat yang menderita dan kelaparan dibuatnya Giriwara sehingga ia pun sangat-sangatlah tidak mempercayai akan perkataan Sang Baginda Prabu Angling Dharma. Oleh karena itu Sang Prabu terus-menerus menasihati akan Sang Raja Kalinggapura itu. Sehingga Sang Prabu Kalinggapura mulai hatinya terbuka dan mereka pun berdua berbicara sehingga hati Sang Baginda Prabu Kalinggapura tersebut mulai sadar dan berbaring di tempat tidurnya. Gusti Prabu. Gusti. Angkat tubuhnya.
Apa tidak sebaiknya kita menginap di rumah penduduk, Gusti Dewi? Sudah cukup jauh, Tirus. Saya khawatir mereka mengejar-ngejar kita. Hamba kira mereka tidak akan mampu mengejar kita, Gusti Dewi. Kita sudah sangat jauh. Tidak usah membangunkan penduduk. Kita tidur saja di emperan rumah yang ada balainya. Besok pagi baru kita jelaskan pada pemilik rumah. Tujuan kita kemana, Gusti? Besok saja kita pikirkan. Ayo. Sebagai perempuan, Daneswara sangat tahu tentang kelemahan lelaki. Bahwa kebanyakan di antara kita langsung akan takluk kalau mendapat pujian dari seorang wanita. Yang harus kita cermati adalah apa sebenarnya tujuan Daneswara untuk melakukan itu semua. Kenapa perempuan itu sampai mengkhianati Pangeran Danur? Barangkali karena dia tidak sabar menunggu pangeran berkuasa sepenuhnya di Kalinggapura. Lalu dia menggoda Kakang Prabu untuk bisa segera menikmati kekuasaan dan tentu saja limpahan emas permata. Saya menduga semua itu adalah tekanan kakaknya, Giriwara. Tangkap Giriwara dan Daneswara. Hukum mereka seberat-beratnya. Kalau Kakang letih, kita istirahat saja dulu. Bilang saja kamu sudah letih, Lu. Kita bisa istirahat. Jangan mentang-mentang saya perempuan. Di saat bersamaan Sang Prabu Kalinggapura dan Prabu Anglingdarma berada di kamar Sang Prabu Kalinggapura, ia pun sangat-sangatlah terkejut. Karena Sang Prabu pun merasa syok dan Sang Prabu Anglingdarma terus mengingatkan sampai pada saatnya. Sang Pangeran Danurwenda pun muncul serta para dayang-dayangnya pun juga muncul untuk memberitahukan kebusukan Sang Daneswara dan kakaknya Maha Menteri yang bernama lengkap adalah Giriwara. Sehingga, Sang Prabu Kalinggapura itu termenung dibuatnya dan berpikir sejenak sehingga ia pun sangat-sangatlah terkejut mendengar semua penjelasan yang dilontarkan oleh Sang Dayang beserta Sang Pangeran Danurwenda yang ingin menyadarkan akan kelakuan sang istri dan kakak iparnya tersebut sehingga ia pun Sang Raja tersadar dan meminta kepada Sang Pangeran untuk menangkap Daneswara dan Sang Giriwara karena telah berbuat semena-mena dan menghancurkan akan kerajaan Kalinggapura dan ingin menguasai akan kerajaan Kalinggapura. Sementara itu di tempat lain, sebuah hutan yang sangat lebat terdapat dua orang muda-mudi yang mana Sang Suliwa dan Galuh Parwatilah yang menghiasi akan hutan tersebut. Sehingga mereka seakan pacaran dan para jomblo pastilah iri dengan kemesraan mereka berdua dan mereka pun sedang dalam perjalanan menuju dan mencari padepokan Halimun Petak. Dan di saat mereka sedang beristirahat hingga ia pun sangat-sangatlah terlihat kemesraannya. Dan membuat hatiku menjadi iri karena saya masihlah sangat jomblo. Bagaimana menurut penonton, apakah kailan iri dengan mereka? Coba komen di bawah ya hehehe. Aku cemburu.
Kakang begitu mesra kepada Tantri. Aku malah ingin sekali menikah sama Aditya waktu kulihat dia menggandeng tanganmu. Aku cemburu. Kakang begitu mesra kepada Tantri. Aku malah ingin sekali menikah sama Aditya waktu kulihat dia menggandeng tanganmu. Dia anak yang perlu dikasihani, bukan dicintai. Saya kira paling lama sepekan lagi kita sudah masuk daerah pegunungan Kendeng Utara. Masalahnya di sebelah mana letak perguruan Halimun Peta itu? Kita bisa tanya penduduk. Mereka pasti tahu. Halimun Peta adalah perguruan silat yang sangat masyhur. Di saat bersamaan Sang Prabu Kalinggapura dan Prabu Anggiriwara berada di kamar Sang Prabu Kalinggapura, ia pun sangat-sangatlah terkejut. Saat ini ia menjadi seorang buronan karena Sang Prabu pun merasa syok dan Sang Prabu Anggiriwara terus mengingatkan sehingga ia pun sangat-sangatlah ketakutan sang pangeran dan Nurwenda pun muncul serta para Dayang-Dayangwara lah juga menyebabkan Daneswara seperti ini yang menjadi status adalah kakaknya Mahamentri yang bernama lengkap adalah terus-menerus menyalahkan sang kakak dan ia pun Daneswara membela dirinya sendiri sehingga Nya dan berpikir sejenak pun juga ia salahkan karenanya dan sang ayah semua penjelasan bahwa ini tidak mengubah akan status mereka sebagai buronan yang mana ia pun menyadarkan akan kelakuan apa yang terjadi dan kakak iparnya karena telah membuat malu sang ayah raja tersadar karena terlalu serakah sehingga mengorbankan akan sang adik dan Giriwara menjadi monster yang telah berbuat semena-mena dan ganas menindas akan rakyat kerajaan Kalinggapura pun juga menggosip tentang perlakuan akan kerajaan kerajaan Kalingga. Pura dengan cara yang sangat licik mereka pun terhening sejenak memikirkan apa yang terjadi. Namun dengan kerasnya Giriwara ia pun membela diri dengan membangga-banggakan dirinya sebagai Maha Menteri Kalinggapura, dalam artian sebagai pejabat yang berwenang pada suatu negara. Mereka anak buah saya. Tapi... Tenang, Bopo. Tenang. Bagaimana? Sudah ada berita tentang Daneswara? Gusti Dewi melarikan diri langsung dari hutan Grogolan waktu diserang Prabakara. Sampai sekarang, jejaknya belum kami temukan, Pangeran. Oh, anakku. Jangan-jangan adikmu itu tewas dibantai bekas senopati itu, Giriwara. Malapetaka. Yang paling saya takutkan akhirnya terjadi juga, anakku. Bopo, hentikan meratap. Kita harus siap terkena getah. Kalau kita mau menikmati manisnya nangka. Selama ini Bopo juga ikut menikmati nangka itu. Hentikan meratap. Lebih baik kita berpikir apa tindakan kita selanjutnya. Kita sudah kepalang basah. Apa rencana Tuan selanjutnya? Yang pertama, kita harus mengumpulkan kembali semua orang-orang kita yang sudah tercerai-berai. Lalu, kita menyusun kekuatan kita. Kemudian, baru kita memutuskan tindakan apa yang harus kita lakukan. Yang kami perlukan adalah ketegasan Tuan. Mengadakan pembalasan untuk kembali merebut kekuasaan. Atau kita akan berhenti sebagai pecundang. Hah? Apa omonganku kurang jelas, Rawut? Tujuan akhirnya lah yang masih belum jelas. Maka,
Di saat bersamaan sang Prabu Kalinggapura dan Lasaraya pun berada di kamar sang Prabu Kalinggapura, ia pun sangat-sangatlah terkejut. Sehingga sang Nilasaroya sang Prabu pun merasa syok dan sang Prabu Angling Darma terus mengingatkan masih dalam keadaan terluka parah dan tidak berdaya. Ia memaksakan diri karena ia dihantam oleh sang Prabu Raja untuk memberitahukan pasukan adalah sang Prabu Angling Darma. Maha Menteri yang bernama lengkap adalah diri dan Nyai Durgandini pun menyuruh ia istirahat. Sang Prabu Kalinggapura itu kesenangan karena sang-nya dan berpikir sejenak akan jurus-jurusnya yang hebat dan hampir menguasai penjelasan yang dilontarkan oleh sang Dayang beserta sang pangeran dan Nurwendaya juga menguasai menyadarkan akan kelakuan sang istri dan kakak iparnya tersebut yang bernama ilmu ajian raja tersadar itu dan meminta kepada sang pangeran orang-orang menguasai suara dan sang Giriwara karena telah berbuat semena-mena dan menghancurkan akan kerajaan Kalinggapura dan ingin menguasai akan kerajaan Kalinggapura. Lakukan, anakku. Bopo lebih baik diam dulu. Kamu bisa kualat. Seorang Prabu itu pilihan Dewata Agung, bukan jabatan seenaknya. Bopo, keyakinan itu sengaja disebarkan oleh para menak supaya semua rakyat kecil tidak usah bermimpi yang macam-macam. Sebelum ada menak, sebelum ada para kesatria, semua manusia adalah orang biasa. Sebelum ada negara, tidak ada penguasa, tidak ada rakyat. Semuanya sama. Bersamaan sang Prabu Kalinggapura dan Lasaraya pun berada di kamar sang Prabu Kalinggapura, ia pun sangat-sangatlah terkejut. Sehingga sang Nilasaroya sang Prabu pun merasa syok dan sang Prabu Angling Darma terus mengingatkan masih dalam keadaan terluka parah dan tidak berdaya. Ia memaksakan diri karena ia dihantam oleh sang Prabu Raja untuk memberitahukan pasukan adalah sang Prabu Angling Darma. Maha Menteri yang bernama lengkap adalah diri dan Nyai Durgandini pun menyuruh ia istirahat. Sang Prabu Kalinggapura itu kesenangan karena sang-nya dan berpikir sejenak sehingga ia pun sangat-sangatlah terkejut mendengar semua penjelasan yang dilontarkan oleh sang Dayang beserta sang pangeran dan ia juga menguasai menyadarkan akan kelakuan sang istri dan kakak iparnya tersebut yang bernama ilmu ajian raja tersadar itu dan meminta kepada sang pangeran orang-orang menguasai suara dan sang Giriwara karena telah berbuat semena-mena dan menghancurkan akan kerajaan Kalinggapura dan ingin menguasai akan kerajaan Kalinggapura. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau kau sudah pening, segera berhenti. Supaya syaraf-syarafmu itu cepat pulih kembali. Terutama bekas benturan di kepalamu. Nini yakin saya masih bisa menggunakan ilmu Dasyendriya yang pernah saya kuasai. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi kau tidak usah cemas. Aku masih punya ilmu yang lebih hebat dari Dasyendriya. Karena pokok dari ilmu itu adalah ajaran dari Pangeran Suryapati, ayahanda Dewi Sintawati, istri pertama dari Empu Mahasyura. Dan Suryapati adalah bekas kekasihku. Iya. Ayo silahkan minum. Sudah cukup. Masih pusing? Bagus. Istirahat saja ya. Nini, saya jadi tertarik cerita Nini tadi tentang hubungan Nini dengan ayah Sintawati. Sampai seberapa jauh hubungan itu?
Mungkin sama dengan ceritamu. Pangeran Suryapati tergila-gila oleh kecantikanku. Dan dia mau memberikan seluruh ilmu ciptaannya kepadaku. Sampai akhirnya dia memergoki perselingkuhanku dengan Danta-Danti dan mengusirku dari padepokan Sugalo. Kutu anjing. Nini, Apa kita akan menghabiskan waktu di sini, Nyai? Atau mungkin Nyai ingin memiliki padepokan Halimun Peta ini? saya akan terus menunggu di sini sampai perempuan itu pulang. Dan saya harus membuat perhitungan dengannya. Di tempat lain, di padepokan Halimun Petak, yang mana sang para tertua padepokan itu yang telah diberitahukan bahwa padepokannya telah kembali dan pemiliknya yang mana ia melihat dua orang di sana yang bernama Aji Sata dan Dewi Sintawati di sana dengan penuh emosi mereka pun melawannya yakni Dewi Sintawati. Dentingan senjata pun berbunyi yang mana perkelahian pun tidak bisa dihindari lagi sehingga ia pun sangat-sangatlah menguasai akan ilmu Halimun Petak dan meniru akan jurus-jurus yang dikeluarkan oleh salah seorang tertua padepokan itu, sehingga salah satu dari tertua mengenali jurus tersebut dan menghentikan pertarungan, sehingga ia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya, sehingga ia pun sangat-sangatlah menghormati sang wanita itu sehingga mereka pun menghentikan pertarungan dan mengambil baik-baik akan padepokannya, dari sang Nila Saroya tersebut, secara baik-baik. Aku memang ingin menghabisi seluruh orang padepokan Halimun Petak. Sabar. Kita sama sekali belum saling kenal. Apa kesalahan kami? Maka Nyi Sanak mau menghabisi kami. Siapa yang sudi berkenalan dengan komplotan maling? Iya! Jangan. Biarkan mereka. Sama seperti yang dilakukan Saroya. Jangan-jangan. Hentikan Nyi Sanak! Maaf Nyi Sanak. Apa Nyai mencari Nila Saroya? Di mana perempuan itu sekarang? Serahkan maling itu kepadaku. Terus terang, kami tidak tahu.
Prabu Angling Dharma telah mengalahkan Nila Saroya. Tapi ada seseorang yang membawa tubuh Saroya. Entah siapa. Sang Prabu menyuruh kami kembali menghidupkan padepokan ini, yang memang secara sah menjadi warisan kami. Meskipun Nila Saroya adalah putri Mahaguru Ranggasuli. Di mana Tuan bertemu dengan Dinda Prabu Angling Dharma? Beliau mendatangi tempat persembunyian kami di Goa Lawa. Selama kami terusir dari tempat ini oleh Saroya, semua anggota yang masih setia kepada perguruan dan setia kepada kepemimpinan saya bersembunyi di goa itu. Benar. Maaf. Kalau boleh tahu, Saya Sintawati, istri Empu Masyura dari Sugalu.